Kalau kemarin mungkin kalian sudah nonton nih, gue mudik pakai Veloz Hybrid. Nah kali ini gue bakal mudik lagi, tapi pakai mobil listrik. Nekat gak tuh? Apalagi momen mudik lebaran tuh, gue rasa, gue jamin SPKLU di rest area pasti pada penuh semua. Nekat banget ya. Yes, jadi di samping gue ini sudah ada Toyota BZ4X. Ini kebetulan tipe yang masih impor, yang generasi pertama ya, sebelum sekarang yang facelift. Jadi yang pertama ini dijual waktu itu sekitar 1,2 miliar. Dan yang sekarang itu dijual lebih murah. Kenapa? Karena sudah rakit sendiri di sini. Itu sekitar 799. Disclaimer ya teman-teman, yang bikin mobil mahal itu apa sih? Sebenarnya Toyota pasti banyak yang komenkan. Pajak teman-teman, pajaknya gede banget. Dan Toyota tuh menurut gue salah satu yang pabrikan yang patuh banget dengan perpajakan. Disclaimer aja ya. Kuncinya itu seperti ini, tombol lock, unlock, ini buat bawa bagasi karena sudah elektrik. Terus ini tombol AC, dan sini tetap ada kunci manual. Oh, tetap ada kunci manual. Layoutnya seperti ini. Dan tampilan tampak depan seperti ini, mobilnya sekilas menurut gue ya, desainnya itu sangat Amerika banget. Sangat kayak, kalau gue suka nonton film ya, di Amerika sana tuh bentukannya tuh kayak gini-gini. Jadi bentuknya SUV ini nggak compact ya, SUV yang dimensinya tuh agak panjang sebenarnya, 4,6, lebih panjang dibandingin ras sebenarnya. Tapi kalau secara looks dilihatnya nggak terlalu gede gitu kan. Lampunya tentunya sudah LED, terus ini washer lamp berarti ya. Gue belum coba lagi fiturnya. Dan gue nanti bakal pakai mobil ini kurang lebih sekitar sebulan. Ini dia tuh beneran bolong, jadi buat menambah aerodinamis. Sensornya itu banyak banget karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang cukup lengkap. Bahkan sudah dilengkapi dengan T-InTouch. T-InTouch itu jadi kayak ibaratnya aplikasi. Kalian install di handphone kalian nanti buat ngecek kondisi mobil ada di mana, posisi parkir gitu misalkan. Ini ada logo Toyota, kameranya yang cukup lumayan ngebantu. Terus di sini ini warnanya aksen-aksen silver dan perpaduan warna dope kayak gini. Ini SUV banget ya. Lampunya jadi cukup terang sih. Gue udah coba beberapa kali dan Toyota Safety Sense tuh sensornya letaknya di sebelah situ. Baterainya sekitar yang model lama ini sekitar 71 kW. Gue nemu apa nih? Ada kayak gini. Range-nya sekitar 500 km. Tenaganya sekitar 204 PS. Torsinya sekitar 260-an. Ada peredam mesin juga, layoutnya seperti ini. Mungkin akan lebih perfect banget kalau misalkan dikasih buat bagasi depan seperti itu ya. Next ya, gue harap ya kalau misalkan ada facelift dikasih kayak gitu, itu sebenarnya nggak terlalu kepake juga. Tapi kalau misalkan ada kondisi urgent kita harus ninggalin barang berharga kan bisa ditaruh sini lebih aman. Jadi kalau mobil listrik itu kalian nggak perlu peduliin ya air intake segala macam ya. Profil yang dipakai 235 60 ring 18, tentunya cakram depan belakang, terus ala-ala mobil listrik pada umumnya di sini tuh apa ya? Warnanya gini, matchingnya tuh kayak gini silver. Tapi ini bukan hitam. Hitamnya tuh nggak terlalu pekat gitu loh ya. Tentunya sudah lebih dengan TPMS, jadi kalian nggak perlu turun ke mobil buat cek tekanan ban. Apalagi buat gue perjalanan jauh mikir, apalagi mobilnya nggak dikasih ban serep kan, cuma dikasih tire kit. Jadi gue harus sering-sering perhatiin TPMS. Panjangnya sekitar tadi 4,6, wheelbase sekitar 2,8, bikin kabinnya cukup lega. Dan sini side skirtnya itu bahan dop. Sekaligus ini juga kayak berfungsi side body molding, jadi lebih luar kalau kena tembok ini dulu gitu ya. Handle-nya dia warna body, ada blind spot juga, ada kamera letaknya sebelah sini. Itu cukup lumayan ngebantu ke rumah gue yang tanjakan kebo gitu kan. Ada spoiler, ini dia finishingnya tuh black glossy, dan di bagian atas tuh window line chrome sampai sebelah sini. Dan tampak samping seperti ini gimana? Ganteng ya? Ground clearance-nya sekitar 210 mm, cocok buat di Indonesia yang dikit-dikit banjir, jalan rusak, dan segala macam. Layout tampak belakang seperti gimana? Ganteng ya? Belakang tuh kayak kupi-kupi gitu loh, dan sini kayak ducktail kayak gini, kayak spoiler. Lampunya memanjang dari kiri ke kanan, ada emblem BZ4X, kamera-kamera, logo Toyota, sensor, dan bumper bawah sini bahan dop, jadi udah kelihatan sporty banget ya. Sensor tentunya ada dan sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor dia bisa ngerem sendiri. Defogger juga ada. Terus spoilernya tuh misah gitu ya. Antena sudah shark fin, sudah elektrik, power back door. Bagasinya cukup gede teman-teman. Dan di sini ada tempat penyimpanan kayak untuk charging portable sama tire kitnya juga kayak gini. Speaker JBL ya, speakernya JBL. Di sini ada hook maksimum berapa? 4 kilo kanan kiri. Kalau kalian misalkan nyimpan barang biar kelihatan lebih aman, ditutup aja. Jadi nggak bisa diintip dari luar. Di sini ada dua option, nutup doang atau nutup sekaligus kunci.
Tutup pintunya juga mantep banget teman-teman ya. Aku mau kasih lihat ini dulu ya. Biarpun panas, gue buka aja. Sudah dilengkapi dengan panoramik only, bukan sunroof ya, panoramik doang, tapi cukup lumayan buat menambah cahaya, buat menambah kesan lega. Terus joknya sudah elektrik, hanya sisi driver aja, dan ada memory seat 2. Jadi ciri-ciri mobil mewah untuk di Toyota itu adalah joknya sudah elektrik, terus ada memory seat, semua window sudah auto up and down, terus banyak soft touch. Speakernya itu juga mahal, JBL itu premium biasa. Terus pada saat duduk di sini tuh kalian berasa kayak nyetir pesawat. Ini sangat combining banget. Tilt teleskopik kalau kalian merasa kayak agak kurang nyaman. Mobil ini tuh loyal banget teman-teman. Kalau misalnya kalian meleng lagi ngeliatin cewek gitu ya, dia bakal ada warning. Itu buat keamanan. Nah, di sini setirnya sudah kulit, tombolnya banyak banget. Di sini meter cluster letak ke sebelah sini, tidak ada MID ya. Jarak kepala cukup oke. Spion dalam day and night ya. Dan ini udah kulit semua tentunya. Safety belt juga ada adjuster, airbagnya sampai pilar-pilar warna hitam. Duduk di sini itu cukup nyaman buat berkendara sehari-hari. Ini lagi gue konekin Apple CarPlay-nya. Dan ini wireless. Tampilannya seperti ini. Jadi kalian tuh nanti bakal bisa lihat menunya tuh seperti ini. Ada phone, musik, maps. Ini menu Toyotanya lagi, sama ada lagi Google Maps sama Fuelio, WA juga, tapi dibacain. Jadi kalian tuh nanti misalkan kalau mau pulang nih, gue misalkan pulang atau pergi ke Pati misalkan ya. Jadi kalian nanti bisa lihat map sekaligus denger musik kayak gitu pakai Spotify. Wait ya guys, nih kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa nyetir dengan aman dan nyaman. Dan dia tuh tombol fisiknya masih ada nih. Semburan AC-nya juga cukup lengkap kayak gini kan ya. Terus kalau kamera mundurnya mau lihat nggak tuh? Kameranya cukup jelas. Kalian bisa lihat-lihat. Tuh. Cukup jelas lah ya, dan cukup ngebantu pada saat kalian lewat gang sempit, dia nanti kayak langsung menyala sendiri. Dan menunya jujur ini nggak terlalu banyak yang bisa diutak-atik karena simpel banget teman-teman. Tuh cuman kayak ini nih, personal info, bluetooth, general, udah kayak gini doang. Ini untuk yang menu dari Apple CarPlay. Ini maps-nya, kompas ya tepatnya, kompas, arah kompas. Terus ini musik, ini telepon, hilang lagi, back lagi kan, balik lagi, kita pencet ini untuk yang menu dari si mobilnya. Terus dari sini. Nah, karena untuk pengaturan mobilnya itu ada di layar meter cluster. Nah, tempat wireless charging itu ada tutupnya gini, jadi mungkin biar nggak jatuh-jatuh gitu kan. Di sini ada tuas transmisinya yang diputar, jadi untuk pindah-pindah tuh dari sini. Pindah-pindah kayak gini kan. Di sini banyak tombol-tombol. Nah, ini untuk pengaturan tombol MID-nya, terus maju naik turun ya, naik turun, terus ini volume, voice command, ngangkat telepon. Sebelah kanan ini ada pengaturan cukup agak tricky. Kalian harus adaptasi. Ini pengaturan cruise controlnya, kalian mau cruise control biasa atau adaptif bisa. Terus ini untuk jaraknya mau seberapa dekat, 1 bar, 2 bar sampai 4 bar. Ini untuk geser kiri kanan. Untuk apa radio, ini modenya. Terus ini lane keeping assist, lane following di sini. Lane departure warning tepatnya. Lane departure warning sebelah sini. Terus ini ada kayak sensor infrared ini buat ngebaca kalau mata kalian jelalatan. Ini meter clusternya tampilin seperti ini. Jadi semua informasi ada letaknya sebelah situ. Terus di sebelah sini ada untuk odometer, odo trip. Ini untuk kayak tuh mau seberapa untuk optimometernya. Kadang kalau berkendara kan kasih low kan. Sebelah kanan sini ada untuk pengaturan auto high beam. Auto high beam itu apa? Jadi kalau misalkan di depan tuh lengang, itu kalian bisa atur. Nanti kalau depan lengang dia lampunya jauh, kalau ada mobil dia akan meredup. Dan ada untuk tombol untuk pengaturan elektrik power back door untuk buat buka tutup. Di sini tombolnya sudah elektrik semua, dan dia itu menariknya pada saat coba di shoot di sebelah sini spion, dan pada saat gue masukin tuas ke R, spionnya itu langsung ke bawah. Dia nyebutnya apa ya, out of service banget. Dan kalau pada saat dipencet P, dia balik normal lagi gitu ya. Itu kepake banget. Jadi dia bakal ngelihat garis-garis seperti itu ya. Seperti biasa ya, kita tes speaker dari JBL. Suara motor, ayo dong polisi motor, polisi motor lagi sepi ya. Speaker kita taruh di sini mic-nya.
Jadi gimana speakernya Dan? Enak gak Dan speakernya? Enak ya, kabinnya juga cukup kedap. Oke lah, sesuai sama harganya. Udah gitu, enaknya mobil listrik itu kan dia kabinnya juga senyap, nggak ada suara-suara. Ini karena suara AC doang, blower AC. Mesinnya nggak ada, senyap banget. Baris kedua, coba teman-teman lihat ya, lega banget ya. Wheelbase-nya 2,8, ini berasa lega banget. Terus asli ini panas banget, tapi demi kalian gue buka deh. Nih, buka nih. Jadi biar menambah cerah. Tapi lagi-lagi ya, gue tuh pengen tahu. Mungkin kalau teman-teman nanya ini kenapa sih dibikin kayak gini? Mungkin alasannya buat safety. Kalau masih terjadi accident, ini buat nahan. Versi gue, menurut keyakinan gue ya. Terus di sini dia itu memang duduknya tuh enak ya, berasa dipeluk. Tapi headrestnya nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu menutupi pandangan. Hand grip ada kiri dan kanan. Ini sudah soft-touch semua. Sudah auto up and down. Terus ada step exit warning. Jadi kalau misalkan buka pintu gini, terus ada mobil motor yang lewat, di bagian sisi driver ada warningnya. Tapi ini berasa lega banget loh. Kalau orangnya sendiri saya bisa buat 3 orang. Ada armrest, tempat cup holder, seat back pocket, dan ada cantolan baby car seat di sini. Jadi kalau kalian bawa baby bisa taruh di sini cantolannya. Dan di sini ada blower AC, ada 2 port Type C, ada 2 juga, seat back pocket kiri dan kanan. Ini lega banget. Oh ya, ngomong-ngomong, dia platformnya pakai TNGA, Toyota New Global Architecture, yang diatur sedemikian rupa, disesuaikan lebih rigid, lebih stabil, irit konsumsi daya juga kayak gitu, dan posisinya juga lebih nyaman dan kayak lebih napak tanah. Sekarang coba cek ya, bisa dilipat suara-suara nggak? Bisa 40-60 kalau kalian misalkan lagi bawa bagasi yang gede gitu kan, atau bawa meja kan kayak gini. Lampu-lampu sudah LED semua. Oke, jadi kalian pasti pada penasaran kan, nanti gue perjalanan mudik pakai mobil ini bagaimana? Jujur gue agak-agak kayak misalkan agak takut ya, nanti gue ketemu SPKLU kalau penuh bagaimana ya? Berarti gue harus, misalkan solusi adalah gue keluar dari kota, misalkan gue keluar ke kota mana, Tegal, cari tempat charging, atau gue nunggu di situ, atau gimana? Karena kalau nunggunya mungkin 1-2 mobil sih nggak apa-apa. Kalau banyak bagaimana? Karena populasi SPKLU itu kan nggak banyak ya, pokoknya 1:21. Pokoknya ibarat gini, 1 SPKLU sebanding dengan 21 orang. Cuman kemarin gue ngobrol sama orang Toyota, dibilang di Toyota tuh di beberapa dealer sudah ada SPKLU-nya. Jadi kalian tinggal bawa mobil ini ke dealer tersebut. Nanti linknya gue taruh di atas deh, kalau kalian punya Toyota apapun bisa ngecas di sebelah situ ya. Itu aja sih paling yang gue sharing hari ini. Gue belum bisa cerita banyak rasa berkendaranya. Tunggu nanti gue perjalanan mudik pakai mobil ini ke Pati ya. Dan jangan lupa follow Instagram gue, follow YouTube gue juga, atau TikTok juga. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.